Hmm, Oke, enak banget ya. Baiklah, halo sahabat NBP Center, bertemu kembali dengan saya Irma Rahmawati dalam program Let's Talk About It with NBP Center. Suatu tempat buat kita ngobrol-ngobrol santai dan seru, syarat makna dan penuh ilmu hanya di NBP Center YouTube channel. Kali ini kita akan ngobrol-ngobrol seru bersama Dr. Rima Natasha, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi seputar disleksia dalam episode Let's Talk About Handling Excitement, Anxiety, and Frustrations towards an event in a child with dyslexia. Let's talk about it, just talk about it, talk about it. Let's talk about it, let's talk about it, just talk about it, talk about it. Let's talk about it, let's talk about it, just talk about it, talk about it. Let's talk about it, let's talk about it, just talk about it, talk about it. Dr. Rima Natasha, spesialis kedokteran fisik rehabilitasi, adalah ketua dari Asosiasi Disleksia Indonesia Cabang Banten, dan beliau juga tim dari Literasi, Numerasi, and Specialized Educational Service Division di Asosiasi Disleksia Indonesia, direktur program di Rumah Terapi Kirana, dan tentunya sebagai tim dokter di NBP Center. Dan spesial juga nih, ternyata beliau juga adalah orang tua dari 2 princess yang juga disleksia ya dok ya. Betul. Jadi pasti seru banget. Apa kabar nih dokter? Sehat-sehat. Alhamdulillah. Makasih banyak berkunjung dari Jakarta khusus ke sini. Juga udah diundang. Iya, untuk ngobrol-ngobrol di Let's Talk About It. Dok, kita langsung aja nih ya dok ya. Sesuai topik kita kali ini kan judulnya Handling Excitement, Anxiety, and Frustrations towards an event in children with dyslexia. Jadi kita ceritanya mau ngobrolin tentang anak-anak kita nih dok. Bagaimana sih kita mengelola kecemasan pada anak-anak disleksia ketika mereka harus tampil dalam suatu event ya. Seperti yang kita tahu, anak disleksik itu kan mereka itu mungkin cenderung sering mengalami banyak kesulitan nih dok ya di awal-awalnya. Kemudian kalaupun mereka udah bisa sesuatu, kita udah bilang udah nak kamu tuh udah bisa, tetap aja nih dok cemas dan seterusnya nih. Jadi gimana caranya, mungkin dokter langsung aja, kalau kita punya anak disleksi, kita pengen menyiapkan anak kita untuk tampil, karena memang mereka kan seringkali anak-anak disleksi ini nih mama papa punya bakat-bakat yang luar biasa, tapi somehow kalau disuruh tampil mengkeret dok. Ya susah gitu. Nah gimana nih dok cara nyiapinnya? Ya, jadi yang paling pertama itu sebenarnya kita harus tahu kelebihannya anak itu ya. Mempelajari kelebihan itu tentu perlu waktu, kemudian pemaparan ya. Ya betul. Nah sesudah kita tahu kelebihannya, maka kita akan mengembangkan di situ kan, memfasilitasi. Nah, pada saat dia harus mencapai sesuatu yang seharusnya dia bisa, entah itu bentuknya tes, bentuknya tampil, perform ya, kan itu sesuatu yang berbeda dibandingkan latihan ya. Benar. Nah, biasanya yang paling penting menurut saya adalah persiapan. Nah, cara nyiapinnya nih gimana itu? Jadi persiapan itu sebenarnya dimulai dari latihan pasti ya. Latihan terstrukturnya sudah dimulai gitu, baik terjadwal maupun di rumah ditambah. Dan yang paling penting sebenarnya juga kita minta feedback dari pelatih, dari trainernya atau dari coachnya. Itu penting. Sebenarnya anak kita ini sudah sampai tahap mana sih? Sudah siap belum? Berapa persen sih persiapannya? Dan minta spesifik feedbacknya itu. Jadi biasanya kan mama suka pada pengen buru-buru aja nampilin gitu ya, betul. Karena ngelihat tadinya nggak bisa, terus bisa pengen cepet-cepet tampilin. Ternyata di sini juga mama mesti tahan dikit ya, mesti ada review. Juga memang disampaikan ya oleh trainernya bahwa mungkin belum siap ikut termin yang ini, ujiannya boleh menunggu di termin berikutnya. Atau mungkin levelnya belum sampai, maka dipersiapkan dulu dengan latihan tambahan, boleh. Kemudian juga bisa ditambah private yang lebih panjang waktunya gitu. Itu persiapannya adalah sebenarnya secara teknis atau skillnya. Gitu. Tapi berbicara tentang persiapan, tadi kan bilangnya harus ikutin jadwal. Time management kan juga sesuatu nih dok. Iya, buat anaknya dan mungkin juga buat mamanya. Gimana nih dok? Jadi mempersiapkan diri untuk mengikuti satu latihan itu juga kan butuh penjadwalan ya. Kayak misalnya seminggu ini akan ada latihan apa sih? Dari pulang sekolah bagaimana sih mereka mempersiapkan dirinya? Dari urusan kostumnya, mungkin bekal makanannya. Nah, itu anak diajak untuk terlibat. Betul. Jadi kalau dia terlibat dalam kegiatan persiapan itu, mereka tentu akan semakin menyelami ya. Oh iya, saya mau latihan ini, saya butuh kostum yang mana. Nah, kemudian dia juga harus tahu kapan dia harus istirahat. Itu penting.
Benar, Jangan- kadang-kadang ibunya juga nggak iya, ngerti kapan harus istirahat ya, terus, tapi latihan nggak ada terus. break, kapan dia Mhm. juga punya waktu istirahat dan bermain Mhm. gitu. Nah dok, kalau misalnya mereka udah taruh tadi mereka udah latihan ya, kemudian udah dapat feedback yang memang objektif nih ya, bukan bukan menurut emak ya, tapi memang dari coachnya, dari Iya. trenernya udah bilang oke, kayaknya kamu udah ready untuk tampil. Itu aja kan ternyata pada anak disleksik nih nggak semudah itu dok. Betul. Kecemasan itu Betul. selalu ada Masih ya. nggak pede ya. Betul, karena mungkin di awal-awal kan mereka sering banget terbentur dengan berbagai kesulitan. Iya. Gagal dan gagal lagi ya. Kalau kita berbicara tentang executive function itu juga sesuatu yang luar biasa ya dok, pada saat mereka harus latihan. Nah, ternyata misalnya mereka udah sampai nih ke titik bahwa mereka secara objektif mampu untuk tampil. Bagaimana kita handle apa tadi anxiety-nya nih dok? Anxiety atau bahkan mungkin frustasi ya karena Iya, mungkin ada betul, sempat beberapa kali nggak bisa. Iya. Itu sesuatu yang mungkin nggak mudah nih dok. Mungkin Nah, ada betul. pengalaman, teori, tips atau apa deh dok yang Iya. bisa di-share nih? Sebenarnya saya sharing sedikit ya, anxiety atau frustration itu seperti apa sih yang dialami anak-anak ya. Bisa jadi mereka itu merasa kayak nggak enak terus ya secara fisik tuh merasa kayak sakit, terus jadi susah tidur, kadang-kadang sakit perut yang nggak jelas penyebabnya gitu kan. Terus bisa juga mereka jadi nggak mau ngapa-ngapain, menghindari apa yang akan mereka lewati. Jadi pilih udah tidurnya dipanjangin gitu ya. Nah, mengatasi kecemasan yang bentuknya kayak nggak cemas kan itu gitu. Karena kalau yang jelas cemas itu kayak berdebar, mungkin tangannya basah ya gitu. Nah, itu yang kelihatan banget. Nah, dan mungkin buat anak yang nggak disleksi mereka bisa sampein ya, mama aku gugup. Tapi anak-anak disleksi mungkin nggak menyampaikan betul. Kita yang mesti jeli cari ya. Jadi kita harus mendefine sebenarnya penyebabnya apa sih. Biasanya ada yang anak-anak yang saya alamin ya, dia nggak mau dilihat orang banyak. Karena kan kalau di tes atau perform itu dilihat orang banyak gitu ya. Kemudian dia juga merasa tahu ini akan dinilai kan. Nah, oleh karena itu kita persiapkannya adalah ngasih penonton dulu sebenarnya. Latihan ditontonin. Latihan ditonton. Mungkin dari orang tua. Kemudian ada teman-teman dalam satu kelompoknya gitu. Kemudian juga feedback yang dari coachnya juga harus disampaikan dengan sama spesifik si anak, gitu ya. Dan sebenarnya kadang-kadang ada anak yang keinginan untuk mendapat achievementnya itu sebenarnya pengakuan bisa, belum tentu bentuknya piala ya dokter Irma, tapi pengakuan secara verbal bahwa kamu sudah bagus, kamu hebat sekali, udah bisa lompatannya lebih tinggi misalnya, itu akan sangat membantu memboosting percaya dirinya. Dan mungkin perlu real juga nggak sih buat mereka, misalnya gini, kadang-kadang ya, saya juga pemirsa orang tua dari anak-anak disleksi ya, kadang-kadang itu gini, kalau kita bilang kamu tuh udah bagus, mereka akan bilang itu kan kata mami gitu ya. Betul. Perlu nggak sih kita memberikan bukti visual misalnya ya, before and after atau gimana tuh dok? Bener banget dokter Irma. Jadi aku pun ngalamin sama anakku. Kalau aku yang ngomong atau papanya yang ngomong, dia nggak akan dengar. Enggak lah, itu mama aja yang bilang aku bagus. Tapi kalau dia disampaikan di depan kelas sama coachnya, dibilang contoh nih si namanya Erin ya, anakku, contoh Erin, dia udah bisa melakukan gerakan-gerakan yang sulit. Dia apa sih dok biasanya tampilnya? Dia gimnastik, kemudian dance juga, cheerleaders juga gitu. Jadi once dia dapat pengakuan itu, mungkin dijadikan contoh, kemudian disampaikan gitu ya oleh coachnya bahwa kamu sudah bisa, kamu udah siap gitu, dan itu memboost energi positif dari dia. Betul. Gitu. Dan mungkin kita juga bisa sampaikan bahwa cemas is okay ya sebetulnya ya, tapi bukan berarti dia mesti running dari kenyataan bahwa dia harus tampil pada saat itu ya. Gitu. Ternyata gampang-gampang susah sih ya dok ya, tapi itu tugas kita ya sebagai orang tua untuk tetap seperti itu ya, meningkatkan rasa percaya diri dan kemudian mengajari mereka untuk nggak cemas dan tahu bahwa dalam hidup memang banyak penampilan sih. Betul. Dan yang paling penting sebenarnya dokter Irma itu kita meningkatkan terstruktur sekali ya, mungkin dari segi penonton jumlahnya, kemudian intensitasnya gitu ya. Karena nggak mungkin langsung dia tampil di depan 100 orang gitu. Sedikit demi sedikit dinaikkan. Dan itu emang biasanya anak disleksi perlu kayak gitu ya, bertahap gitu ya. Dari kelas yang mungkin isinya kayak cuma 4, habis itu kelasnya mungkin sedikit lebih banyak, 8 ya. Ada perform yang lebih banyak lagi ditampilkan di depan orang tua, baru kemudian di kelas yang lebih besar. Dan itu ternyata sesuai dengan kayak teori buat anak disleksia ya. Belajarnya kan terstruktur dan sistematis ya. Sama ternyata menghadapi
menghadapi situasi sosial selalu pun, dimulai dari yang mudah ya, dulu dan seterusnya, jadi betul. level up lah gitu istilahnya ya, Dok ya. Gitu. Aduh seru banget, Dok. Kita minum dulu, Dok. Boleh. Nanti keburu dingin soalnya. Let's talk about it now. Oke, sahabat MVP Center, ternyata ya gampang-gampang susah untuk mempersiapkan anak-anak disleksi ketika mereka harus tampil ya. Padahal kita tuh orang tua biasanya memang udah nggak sabar nih ingin menampilkan sesuatu karena memang talenta mereka tuh luar biasa. Dan memang yang paling sering di area seni ya, Dok ya. Nah, kalau misalnya mereka udah achieve nih di salah satu bidang gitu ya. Bagaimana cara kita sebagai orang tua atau mungkin dokter juga kan kita juga mensupport pasien-pasien kita ya, Dok, atau mungkin para terapis meningkatkan tingkat kesulitan ya supaya mereka juga nggak cuma di level itu aja. Kira-kira apalagi yang harus dilakukan nih, Dok, supaya Ya. mereka tuh makin achieve dan Betul. Jadi sebenarnya achievement itu dicapai dengan kita meningkatkan challenge-nya ya. Challenge yang tadinya level 1 naik level 2 Ya. gitu. Nah, di situ sebenarnya salah satu contohnya bisa testing atau audisi gitu ya. Nah, ikut audisi atau casting itu kan sesuatu. Nah, yang harus dipersiapkan sebagai orang tua menurut saya adalah secara teknis dulu. Teknisnya harus benar-benar siap. Kan tentu ada semacam panduan. Ya. Seorang peserta testing itu harus siapkan Harus bisa apa aja. Secara teknisnya kita harus bisa checklist itu. Jadi kostumnya kah, kemampuan dance-nya kah, kemampuan vokalnya kah gitu. Kadang-kadang orang tua disleksik juga salah baca ya. Jadi misalnya ada 10 poin yang harus dicapai, dia cuma 8 ya, 9 nggak kebaca. Perasaan udah semua deh Iya, gitu betul ya. Jadi itu juga sesuatu banget kan. Kemudian kalau kita nggak tahu karena kita bukan di bidang itu, kita harus bertanya. Oke. Nah, apalagi nih yang belum disiapkan buat anak saya gitu. Nah, disitulah sebenarnya kita butuh peran dari profesional lain ya. Baik gurunya, coachnya gitu, mentraining lagi. Nah, kemudian kalau teknisnya itu sudah semua, nah kita persiapkannya adalah sebenarnya bagaimana sih semacam simulasi ya. Simulasi buat casting itu atau audisi. Oke, dan itu pada beberapa anak emang penting banget ya. Iya, Mereka nggak bisa langsung dicemplungin dalam satu situasi yang baru banget ya. Karena kecemasan bisa Iya, muncul luar betul. biasa. Kalau udah simulasi tentu pada hari H kalau bisa datanya jangan terlambat. Nah, itu penting banget. Itu juga sesuatu Iya. juga ya buat Jadi kan, ibunya biasanya. Betul, bisa jalan-jalan dulu Betul. ngelihat. Kadang-kadang mungkin udah ngelihat si jurinya dulu ya. Jadi ngebayangin jurinya ada 3. Lihat dulu kayak gimana situasinya. Jadi mengenal dulu stage tempatnya. dan seterusnya itu juga penting ya buat Gitu. mereka ya. Tapi dokter sebetulnya penting nggak sih bahwa anak kita itu misalnya dia punya suatu talenta, apakah dia memang harus juga merasakan suatu momen di mana momen-momen ini sifatnya sangat objektif ya dinilai orang. Kayak misalnya bisa jadi ada anak yang memang sukanya cuman tampilnya tuh di apa ya, nge-vlog sendiri gitu ya. Tapi untuk kemudian dia harus tampil kayak tadi audisi dia nggak mau. Apakah memang tahap seperti audisi atau perform in an event atau kemudian ikut suatu lomba itu menjadi suatu tahapan yang penting, Dok, menurut dokter? Iya, betul. Jadi gini, untuk ikut dalam satu perform itu kan tahapan latihan tadi ya. Tapi sebenarnya yang ingin kita berikan pengalamannya itu buat anak itu penting. Pengalaman di panggung itu kan berbeda kalau cuman dia di tempat latihan. Iya, di tempat latihan atau cuman videoin sendiri gitu ya. Iya, bedanya apa kalau di panggung itu kan ada penonton. Tepuk tangan penonton itu energinya positif banget ya. Terus kemudian juga suara situasi di mana ada gemuruh riuh itu kan berbeda. Nah, itu membawa sesuatu yang berbeda pasti. Apalagi kalau nama dipanggil di panggung. Betul. Gimana rasanya ya? Iya, dipanggil di panggung terus misalnya dapat piala gitu kan. Nah, itu sebenarnya pengalaman yang kita ingin berikan pada anak, itu achievement atau prestasi gitu. Terus bagaimana mengatasi seandainya atau mungkin mempersiapkan anak dengan kemungkinan-kemungkinan yang out of skenario nih, Dok. Misalnya pas perform dia lupa sesuatu atau mungkin nggak mendapatkan applause yang terlalu banyak or something happen on the stage atau mungkin ternyata kalah gitu ya, kalau itu suatu lomba ternyata nggak mencapai target yang dia dia inginkan. Nah, gimana kita sebagai orang tua juga tentu harus mempersiapkan itu ya, bahwa kemungkinan itu kan pasti ada juga ya, Dok. Jadi saya punya pengalaman, anak saya pernah tampil sendiri kan, kalau dia ngedance sendiri saya bilang sebenarnya nggak ada yang tahu loh gerakan kamu salah apa enggak. Jadi kamu kreatif aja, cari cara yang lain gitu. Tapi kalau misalnya ini dalam bentuknya yang dia bersamaan dengan anak-anak lain, tentu dia harus balik tetap kompak ya. Tetap kompak. Biasanya saya minta dia untuk
tarik nafas saja pelan, bahwa kamu harus mengalir dan tetap ikuti irama gitu. Karena salah itu kalau tidak udah terjadi ya udah tidak bisa dihindari ya. Kita yang penting memperbaikinya. Gitu. Jadi sebenarnya tampil dalam suatu acara juga nih, mama, papa, ini juga suatu bentuk latihan executive function ya. Yes, karena kan betul. semuanya harus di planning, organizing, benar. and dihadapkan dalam situasi terus mesti problem solving saat itu juga ya. Walaupun mungkin kelihatannya kayaknya cuma urusan penampilan nih, cuma urusan seni. Jadi bukan matematika doang nih yang perlu problem solving ya, Dok. Iya, benar. Saya cerita ya. Jadi gimana mempersiapkan satu penampilan itu kan butuh gladi resik ya. Gladi resik kadang gladi kotor dulu, gladi resik. Dalam persiapan tampil itu harus ganti kostum. Dan banyak anak lain kan penampilannya bukan dia juga kan. Jadi bayangin dia harus mempersiapkan tasnya, bajunya, nggak boleh kecampur sama anak luar lain. Biasa ya. Bagaimana mengatur diri di backstage itu juga salah satu latihan IF. Menunggu giliran kan ya. Betul. Kapan giliran saya dipanggil, ini udah scene berapa. Nggak mungkin dia wira-wiri lari-lari kan gitu. Oh, jadi luar biasa banget ya. Jadi nih mama papa ternyata penampilan, tampil ke panggung, audisi bukan semata-mata supaya anak kita tampil keren doang ya. Tapi kalau kita punya anak-anak disleksi, which is kita tahu mereka tuh ada poor executive function, ternyata banyak banget manfaat latihan untuk executive function yang tanpa mereka sadari sebenarnya mereka sedang ditempa untuk itu ya, Dok ya. Nah, ngomong-ngomong tentang manfaat nih, Dok, berarti ada nggak sih manfaatnya kalau kita misalnya punya anak disleksia, kita tahu dia punya talenta ya, kemudian kita seperti yang dokter tadi lakukan luar biasa ya, secara terstruktur, latihan dipaparkan dengan expertnya mungkin di bidang itu dan kemudian diberikan stage ya atau tempat-tempat untuk dia perform. Kita tahu sebetulnya kesulitan yang paling sering dikeluhkan oleh orang tua kan disleksi ada di bidang akademi. Nah, apakah kegiatan ini juga punya dampak nih, Dok, mensupport, memboosting atau apapun lah namanya dalam mengatasi kesulitan mereka di bidang akademi? Ya, baik secara langsung maupun tidak langsung, Dok. Benar-benar, Dokter Rima. Jadi saya merasakan anak saya begitu dia diberikan kesempatan untuk tampil dengan latihan yang dia suka, memang kegiatannya ya, dance, gimnastik, cheerleaders, itu memboosting bagaimana dia perform di sekolah. Dia pun pengen supaya punya prestasi yang baik. Betul, karena pengalaman berhasil tadi ya, Dok. Pengalaman berhasil di bidang non akademik itu ternyata membawa dia untuk merasa kayaknya aku juga harus bisa deh. Jadi misalnya dibuktikannya dengan apa? Kalau mau ada pengambilan nilai, dia tahu nih, oh mama saya belum bisa ini, saya mau belajar ini. Karena udah sering misalnya kalau mau tampil review ya, yang ini kamu belum bisa gerakan ini. Berarti dalam akademik pun, oh yang bab ini aku belum bagus. Jadi dia juga executive functionnya terlatih ya, punya rencana untuk mempersiapkan. Jadi secara tidak langsung ya, Dok, ibaratnya daripada kita yang ngomel, ayo belajar, ternyata anak kita terlatih bahwa preparing something is really important in our life, gitu ya, Dok ya. Wah, ternyata keren banget. Penonton betul, di sini banyak penonton loh ya. Jadi ternyata mempersiapkan talenta, melatih talenta secara tidak langsung juga keurusan akademik ini pelan-pelan gimana jadi baik ya, terperbaiki, dan itu datang dari diri mereka sendiri ya, Dok ya. Luar biasa banget, Dokter. Makasih banyak nih sharingnya hari ini. Salam buat Erin yang cantik, dan saya nggak sabar untuk nonton pertunjukannya. Boleh di sharing ya, Dok ya, karena saya tahu banget Erin, dan halo Erin, kalau ada di sini kamu keren luar biasa, dan mudah-mudahan pengalaman dokter dan juga ilmu-ilmu yang tadi di-share ini bisa menjadi inspirasi buat para mama dan papa yang juga menonton pada hari ini, bahwa ternyata mempersiapkan sesuatu pada anak kita, walaupun sekecil apapun kegiatannya ya, Dok ya, kalau kita persiapkan dengan betul dan kita paham betul bahwa dalam persiapan itu ada hubungannya dengan executive function tadi, secara tidak langsung sedikit demi sedikit anak kita tuh makin terkelola ya, Dok ya, makin teratasi, percaya dirinya makin naik, betul. Dan mereka juga makin bisa, cemas tuh pasti bakal muncul sih ya, Dok ya, kalau disleksi kayaknya sampai gede juga, tapi makin tahu bagaimana cara mengatasi kecemasan, makin tahu bagaimana cara mengatasi kegagalan dan bangkit lagi, dan kemudian juga makin tahu bagaimana caranya menyusun rencana untuk mencapai tujuan akhir, betul ya, Dok ya? Cita-cita ya. Baiklah, itu tadi obrol-obrol santai seru kita bersama Dr. Rima Natasha, dan mudah-mudahan kisah ini menjadi inspiratif buat mama, papa, dan seluruh semua profesional atau siapapun yang bergerak membantu anak-anak disleksia untuk achieve dalam berbagai talenta dan juga di bidang akademis mereka ya, untuk kesulitan mereka. Sampai ketemu lagi di topik-topik Let's Talk About It berikutnya. Dan apa nih, Dok? Ada pesan-pesan terakhir mungkin dari Dr. Rima?
pesannya buat para orang tua, ya sebenarnya talenta itu harus digali dan difasilitasi. Jangan menyerah, ya berikan kesempatan anak sebanyak mungkin dan terus dampingi. And get involved with the Yes, child. betul. Kita nggak melepas, kita nggak menyemplungkan dia ke hutan tanpa kita bekali. Betul. Jadi selalu dampingi, gunakan kreativitas kita dan tentu kesabaran serta kasih sayang kita. Oke, inilah contoh nih orang tua yang keren yang mensupport anaknya dislektik. Baiklah, sampai ketemu lagi di Let's Talk About It berikutnya. Bye.